Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Anak-anak, hari ini kita melanjutkan pelajaran kita tentang matematika wajib kelas 12. Masih bab statistik. Hari ini kita akan belajar menghitung modus. Menghitung modus data kelompok. Baik, menghitung modus salah satu soal biasanya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi seperti di layar. Untuk menghitungnya kita akan menggunakan rumus. Rumus yang digunakan adalah modus, nilai modus dilambangkan dengan MO sama dengan TB ditambah dalam kurung D1 per D1 ditambah D2 dikali C. M itu adalah modus, yaitu nilai yang sering muncul yang akan kita cari. Kemudian TB itu adalah tepi bawah kelas modus. Tepi bawah kelas modus. Kemudian D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas modus sesudahnya. C sama dengan panjang kelas. Nah, untuk bisa menggunakan rumus ini, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita harus menentukan kelas modus. Ya, sekali lagi, langkah yang harus kita lakukan pertama adalah menentukan kelas modus. Nah, untuk menentukan kelas modus, patokannya adalah yaitu data yang sering muncul diwakili oleh frekuensi. Kita cari frekuensi yang sering muncul adalah di sini ada 13. Berarti ini frekuensi sering muncul. Berarti kelas modus itu ada di sini. Kelas modus itu ada di sini. Nah, ini adalah kelas modus. Kelas modus. Nah, setelah kita temukan kelas modus, baru kita melanjutkan langkah berikutnya. Ya, berarti TB. TB berarti itu adalah batas bawah dikurangi setengah. Di sini 74. Berarti 74 dikurangi 0,5. Itu adalah TB. Yaitu 73,5. Terus D1 yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Di sini frekuensi kelas modus 13. Frekuensi kelas sebelumnya adalah 12. Berarti 13 dikurang 12 sama dengan 1. Kemudian D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya, yaitu 13. Frekuensi kelas sesudahnya adalah 4. Berarti 13 dikurangi 4 sama dengan 9. Kemudian C kita bisa menggunakan dengan dua cara. Cara pertama adalah dengan menghitung 65, 66, 67. Berarti ada 3 data. Atau bisa juga menggunakan 68 dikurang 5. Boleh juga 71 kurang 68. Itu semuanya adalah mewakili panjang kelas yang nilainya sama, yaitu 3. Oke, mudah-mudahan paham ya anak-anak ya. Sekarang kita akan coba mengerjakan contoh soal. Yap, menghitung modus. Langkah pertama tadi apa kita lakukan? Yang kita akan lakukan adalah kita cari kelas modus. Yaitu kelas modus, yaitu nilai yang frekuensinya paling tinggi, paling banyak munculnya. Berarti ini kelas modus.
Ya, kelas modus. Selanjutnya kita hitung TB. Nah, TB-nya adalah TB-nya 74 dikurang 0,5. Ya, sama dengan 73,5. Nah, ini TB. Terus langkah selanjutnya adalah kita tentukan D1. D1 tadi apa? D1 itu frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas sebelumnya. Kelas modus frekuensinya 13 dikurangi 12 sama dengan 1. Selanjutnya kita cari D2. D2 itu frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas sesudahnya. Frekuensi kelas sesudahnya 4. Berarti 13 dikurang 4 sama dengan 9. Selanjutnya kita cari C. C itu boleh kita hitung dari mengurut 65, 66, 67 atau boleh juga 68 dikurang 65. C-nya sama dengan 3. Nah, setelah itu baru kita hitung. Modus sama dengan TB-nya tadi dapat 73,5 ditambah D1-nya 1, D11 ditambah 9, D2-nya kurung dikali 3. Nah, sekarang kita akan gunakan aplikasi penghitungan aljabar yang sudah pernah diajarkan di SD dan di SMP. Untuk melihat ini, pertama kita hitung adalah apa? Yang kita hitung adalah kita hitung dulu yang dalam kurung. Dalam kurung kita hitung dulu. Yaitu di sini yang kita hitung pertama kali adalah kita hitung yang dalam kurung. 1/10 dikali 3. Nah, kita dapat 73,5 ditambah 1/10 dikali 3. Nah, yang kita lakukan adalah urutannya kali dulu. Jangan dihitung tambah ya. Tapi kita hitung dulu kali dulu. Urutannya adalah yang belum kurung, kemudian kali, habis itu baru kurang atau tambah. Berarti kita hitung di sini 73,5 ditambah 1/10 dikali 3 itu adalah 0,3. Dapat sama dengan 73,8. Nah, jawabannya ini. Nah, biasanya kita gunakan pembulatan. Pembulatannya biasanya kita bulatkan menjadi 2 angka di belakang koma sesuai dengan pembulatan yang biasa kita lakukan. Ya, mudah-mudahan Anda semua paham. Sekarang kita coba lihat soal yang lain. Nah, soal yang muncul kadang-kadang dalam bentuk histogram ya, diagram batang seperti ini. Dan ini frekuensinya. Kemudian ini, nah sini ada nilai 43, 48, 53, 58, 63, 68. Ini nilai apa ini? Nah, ini ada nilai tengah. Nilai tengah ya. Nah, jadi untuk menghitung ini, kita harus lihat yang dimunculkan di soal itu apakah tepi bawah, batas bawah, atau nilai tengah. Nah, di tabel ini dimunculkan nilai tengah. Bagaimana cara mencarinya? Baik, kita ikutin. Silakan kita lanjutkan. Yang pertama kali kita hitung adalah kita harus tahu dulu kelas modus.
Langkah pertama apa? Kita harus hitung kelas modus. Kita cari dulu kelas modusnya mana. Ini ada kelas ya, ini 1 kelas, kelas kedua, kelas 3, kelas 4, kelas ke-5, kelas ke-6. Berarti kelas modusnya adalah, nah kelas modusnya itu ada di ini. Ini adalah kelas modus. Berarti kita cari tepi bawahnya. Tepi bawahnya adalah, nah kita lihat cara mencari adalah, kita hitung selisih dari 58 dengan 53 itu adalah 5. Berarti dari 53 ke sini itu adalah setengah dari 5, yaitu 2,5. Nah, berarti tengah-tengah itu di sini nih, titik tengah itu di sini, sedangkan dari titik tengah ke sini adalah 2,5. Berarti tepi bawahnya adalah 53 ditambah 2,5 sama dengan 5,5. Ya. Selanjutnya kita hitung D1. Frekuensi ya. Nilai frekuensi itu ada di sini ya. Ini 11. Frekuensi ini 11. Kelas modus. Frekuensi sebelumnya adalah berapa ini? Ini ya. 7. Berarti kita hitung 11 dikurang 7 sama dengan 4. Terus kita cari D2. D2 frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi kelas sesudahnya ini. Berapa ini? 8 nih. Berarti 11 dikurangi 8 sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita hitung lagi C. C itu ya boleh ya, kita hitung boleh 58 dikurang 53. Ya, 48 dikurang 43 boleh. Berarti panjang kelasnya yaitu C itu sama dengan 5. Baik, sekarang kita hitung. Kita hitung modus. Modus sama dengan tepi bawahnya tadi dapat 5,5 ditambah kurung D1-nya 4. D1 ditambah D2, D2-nya 3 dikali C, C-nya 5 sama dengan 5,5. Nah, kita hitung dalam kurung dulu ya anak-anak ya. Ini jadi 4/7 dikali 5 sama dengan 55,5 ditambah 4/7 dikali 5 sama dengan 20/7 sama dengan 5,5 ditambah hitung 2,86 sama dengan ini 6, ini 3, 5, 7, 8 ya, 58. Ya, jawabannya adalah 58,36. Yap, oke paham ya? Jadi sekali lagi saya ulang, untuk menentukan modus, langkah pentingnya adalah kita harus menentukan kelas modus. Baik, lanjut anak-anak ya. Mudah-mudahan semua paham. Kita lanjut lagi.
contoh ketiga masih menghitung modus. Nah, di contoh ketiga ini bentuknya masih dalam bentuk tabel, bentuk histogram ya, diagram batang histogram. Bedanya di sini ditampilkannya adalah tepi bawah. Nah, jadi kalau yang di soal pertama tepi bawahnya dalam bentuk tabel, batas bawah dimunculkan. Contoh kedua munculnya titik tengah, sedangkan sekarang dimunculnya adalah tepi bawah dimunculkan. Baik, kita lanjut ya, coba kerjakan. Rumusnya MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah 2 dikali C. Kita hitung. Nah, lagi-lagi langkah pertama kita tentukan adalah kita harus menentukan apa? Yang kita tentukan pertama kali apa? Ya, kita tentukan kelas modus. Kelas modusnya adalah ini kelas ya, kelihatan ya. Kelas modus adalah ini. Ini kelas modus. Ya, karena dia paling tinggi, dan frekuensi paling tinggi, itu adalah kelas modus. Baik, kita cari adalah tepi bawah. Nah, tepi bawahnya sudah ada ya. Tepi bawahnya adalah ini ya. Tepi bawahnya sudah ada 64,5. Sudah ada di soal, langsung kelihatan ya. Tepi bawahnya. Kemudian kita cari D1. D1 kita lihat dari sini. Frekuensi kelas modus 10. 10 dikurang frekuensi kelas di atasnya, yaitu 8 ya. Sebelumnya sama dengan 2. Kemudian D2. D2 itu adalah frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi kelas sesudahnya. Berarti 10 dikurang 8 juga sama dengan 2. Nah, kemudian kita tentukan nilai C atau panjang kelas. Cara menentukan panjang kelas ya gampang ya. Kita hitung saja nih. 54 ya, boleh dihitung 54,5 dikurangi 49,5 sama dengan 5 ya, salah satu aja ya. Nah, baik. Sekarang coba kita hitung. Modus sama dengan tepi bawahnya ada berapa tadi? Tepi bawahnya 64,5 ditambah D1-nya 2, D2-nya 2 juga, panjang kelasnya ada 5. Kita hitung. Ya, lagi-lagi yang harus kita hitung adalah yang dalam kurung dulu ya, anak-anak. 64,5 ditambah 2 per 4 dikali 5. Sama dengan, setelah itu kita hitung yang kali ya. 24 dikali 5. Sama dengan 10 dibagi 4. Nah, kita hitung 64,5 ditambah 10 dibagi 4 itu adalah 2,5 ya. Jadi nilainya sama dengan 64,5 ditambah 2,5 sama dengan 67 ya. Ini asli bulat. Ya, baik anak-anak, itu contoh yang ketiga. Jadi saya ringkas untuk menghitung modus data kelompok, kita gunakan rumus modus sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah 2 dikali C. Langkah pertama yang kita tentukan adalah kita harus tentukan kelas modus. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.